Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luzatur Rohani, NPM 1901011192 dari kelas G. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai makomat dan akhwal mata kuliah tasawuf. Simak terus videonya ya. Kita akan belajar mengenai pengertian makomat dan juga akhwal. Pengertian makomat menurut Al-Kusyairi, yang dimaksud dengan makomat adalah hasil usaha manusia dengan kerja keras dan keluhuran budi pekerti yang dimiliki seorang hamba terhadap Tuhan untuk membawanya kepada usaha dan juga tuntunan dari segala kewajiban. Sedangkan menurut Tusi, kedudukan makomat adalah kedudukan hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang diperoleh melalui kerja keras dalam ibadah, kesungguh-sungguhan melawan hawa nafsu dan juga latihan-latihan kerohanian, serta menyerahkan seluruh jiwa dan raga semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kedua pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa makomat adalah kedudukan seorang hamba untuk mencapai kedudukan seorang hamba yang menunjukkan kedekatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Posisi ataupun kedudukan ini tidak bisa diperoleh secara spontanitas, perlu adanya usaha yang sungguh-sungguh dan juga kerja keras untuk mendapatkannya. Dengan kata lain, dapat kita pahami bahwa makomat adalah proses yang dilalui seorang hamba ataupun seorang sufi ataupun seorang yang mentasawuf untuk mencapai derajat tertinggi ataupun terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mulai dari tahapan ataupun makomat terendah sampai makomat tertinggi. Kemudian mengenai ahwal. Ahwal adalah suatu kondisi jiwa ataupun perasaan yang diperoleh melalui kesucian jiwa. Ahwal merupakan hasil pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan suatu yang dihasilkan oleh usaha manusia, berbeda dengan yang disebut makomat itu tadi. Secara mendasar, makomat dan juga ahwal memiliki perbedaan, baik merupakan cara pendapatannya maupun pelangsungannya. Makomat berupa tahapan-tahapan perjalanan spiritual seorang untuk mencapai derajat tertinggi ataupun terdekat kepada Allah. Tentunya usaha itu dilakukan dengan sadar dan juga secara bersungguh-sungguh. Perjuangan ini pada hakikatnya merupakan perjuangan spiritual yang panjang, melawan hawa nafsunya, kemudian ego dari dirinya sendiri, yang dipandang perilaku yang buruk dan juga paling besar dimiliki oleh manusia. Dalam hal ini menjadi kendala menuju Tuhan. Jadi, pada dasarnya, makomat dan juga awal memiliki perbedaan baik dari cara mendapatkannya maupun pelangsungannya. Makomat merupakan tahapan-tahapan perjalanan spiritual yang dengan gigih diusahakan oleh para sufi untuk memperolehnya. Perjuangan ini pada hakikatnya merupakan perjuangan spiritual yang panjang untuk melawan hawa nafsu, ego manusia, kemudian yang dipandang perilaku yang buruk, yang paling besar yang dimiliki manusia, dan hal itu merupakan kendala menuju Tuhan. Jadi, makomat ataupun kedudukan ataupun derajat seorang hamba terhadap Tuhannya itu merupakan suatu yang diusahakan secara sengaja. Tidak bisa diperoleh secara spontanitas seperti halnya ahwal. Jadi seseorang hamba apabila dia menginginkan untuk lebih dekat kepada Allah, tentunya dia harus mengusahakan memperbaiki dirinya seperti yang telah dibacakan tadi, yaitu melawan hawa nafsu, kemudian ego dan segala yang ada dalam dirinya. Suatu hal-hal yang buruk itu harus dihapuskan. Jadi makomat merupakan bisa dibilang sebagai pertarungan dengan diri sendiri. Bagaimana cara kita mengkondisikan diri sehingga kita mampu lebih dekat kepada Sang Pencipta. Kemudian ahwal. Ahwal merupakan hal yang diperoleh secara spontan sebagai hadiah dari Tuhan. Di antara ahwal yang sering disebut adalah takut, syukur, rendah hati, tawakal, dan gembira. Jadi begini, ahwal merupakan hadiah. Yang dimaksudkan hadiah ketika kita melakukan tasyakur, tafakur gitu. Ketika kita bersyukur kepada Allah, ketika kita bertaubat kepada Allah, ketika kita selalu
beribadah kepada Allah, maka Allah akan menghadiahkan kita rasa tenang, rasa bahagia, akan menghadiahkan kepada kita rasa sedih, sedih karena menyadari segala perilaku kita yang telah kita lakukan, hal-hal buruk yang telah kita lakukan, seperti itu. Jadi awal merupakan perasaan batin seorang yang diberikan oleh Allah secara spontanitas. Meskipun ada perbedaan di antara para penulis tasawuf, namun kebanyakan mereka mengatakan bahwa ahwal dialami secara spontan dan berlangsung sebentar dan diperoleh tidak berdasarkan usaha sadar dan perjuangan keras seperti halnya pada makomat, melainkan sebagai hadiah. Nah, itu tadi. Oleh karena itu, dapat kita ambil kesimpulan ataupun dapat kita persingkat bahwa ahwal merupakan buah dari makomat. Oke, yang selanjutnya tahapan dari makomat dan juga awal. Untuk yang pertama yaitu tahapan makomat. Dalam makomat ataupun tingkatan ada beberapa pendapat para ulama ya. Jadi banyak dari mereka yang berpendapat makomat itu yang pertama adalah taubat. Kemudian ada zuhud, ada fakir, sabar, syukur, ridho, dan tawakal. Nah, yang pertama adalah makom taubat. Taubat adalah menyadari ataupun kita kembali kepada Allah, kita menyadari segala kekurangan kita, segala hal buruk yang telah kita lakukan, kita menyerahkan diri kepada Allah, kita bertaubat, memohon ampun kepadanya dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi taubat di sini adalah makomat pertama dan yang paling utama yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang ingin mencapai derajat terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada makom zuhud. Zuhud adalah mengalihkan kesenangan dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik, ataupun menganggap kecil dunia dan menghapusnya dari hati. Zuhud ini bukan berarti tidak memperdulikan dunia. Hanya saja zuhud adalah seperti yang telah dijelaskan tadi, mengesampingkan. Itu berarti tidak membuang, tapi kita memanage diri kita agar kita tidak terlena kepada dunia. Kita lebih mendekatkan diri atau lebih menyukai kepada hal-hal yang berbau kepada akhirat. Nah, kemudian ada makom fakir. Fakir dapat diartikan sebagai kekurangan harta dalam menjalani kehidupan dunia. Sikap fakir penting dimiliki oleh seorang yang berjalan di jalan Allah karena kekayaan atau kebanyakan harta merupakan cobaan bagi manusia untuk lebih dekat kepada Allah dan malah lebih mendekatkan mereka kepada kejahatan. Ya, seperti kita tahu bahwa harta adalah salah satu cobaan yang paling sulit bagi seorang hamba. Harta itu mampu melenakan kita ataupun menggoda kita untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang, untuk tergila-gila kepadanya. Jadi, fakir merupakan salah satu makom yang perlu dilalui oleh seorang hamba. Kemudian ada makom sabar. Sabar artinya kuat atau tahan ketika dalam keadaan sulit. Sabar ini sendiri akan membuat kita lebih dekat kepada Allah. Kemudian ada makom syukur. Syukur adalah pengakuan terhadap rahmat Allah dengan kerendahan hati. Syukur artinya kita memuji kepada Allah atas segala yang telah Allah berikan kepada kita. Syukur itu sendiri terdapat tiga macam, yaitu pertama syukur melalui lisan, syukur melalui perbuatan, dan juga syukur melalui hati. Oke, kemudian yaitu ridho. Ridho adalah menerima secara total terhadap ketentuan ataupun kepastian Allah. Ridho bisa dikatakan juga dengan kita rela dengan segala yang telah Allah gariskan kepada kita. Kita tidak mengeluh dengan segala takdir yang telah Allah berikan. Itulah yang dimaksud dengan ridho. Kemudian yang terakhir ada tawakal. Tawakal artinya berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menghadapi ataupun menunggu hasil pekerjaan atau menanti suatu keadaan. Baiklah, jadi tawakal di sini adalah kita dengan segenap hati kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Menyerahkan di sini bukan berarti pasrah, bukan seperti itu. Maksud tawakal di sini adalah kita sudah berusaha dengan sebaik mungkin. Kita mengusahakan suatu kegiatan ataupun apapun yang kita lakukan itu dilakukan dengan maksimal. Tapi mengenai hasil kita serahkan kepada Allah. Itulah yang dinamakan dengan tawakal. Oke, lalu yang selanjutnya mengenai tahapan ahwal. Ahwal
memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu al-muraqabah, yang kedua al-khauf, ketiga ar-roja, kemudian ada at-tumakninah, al-musyahadah, dan al-yakin. Penjelasannya yang pertama yaitu al-muraqabah, artinya merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kesadaran ia mendorong manusia senantiasa rajin melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Jadi yang maksud dengan al-muraqabah di sini adalah perasaan selalu diawasi Allah. Ketika kita telah percaya akan adanya Allah, ketika kita meyakini, kita melalui makomat-makomat itu tadi, maka dalam hati kita akan timbul perasaan selalu diawasi. Kita tahu bahwa Allah itu adalah Maha Mengetahui. Tidak ada suatu hal yang dapat kita sembunyikan darinya. Oleh karena itu, kita akan selalu berusaha melakukan yang terbaik, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian ada al-khauf. Al-khauf artinya suatu mental yang merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya. Jadi yang dimaksud al-khauf di sini adalah rasa takut apabila kita tuh selalu merasa takut, kita merasa kurang pengabdian kepada Allah, takut nanti Allah kecewa, kita kurang bersyukur kepadanya, kita kurang mengabdi kepadanya, seperti itu. Kemudian ada aroja, artinya berharap ataupun optimisme, yaitu perasaan senang hati menanti sesuatu yang diinginkan dan disenangi. Jadi aroja adalah optimis bahwa suatu waktu nanti, suatu saat nanti kita akan pasti suatu yang kita inginkan akan kita dapatkan. Jadi aroja itu adalah suatu perasaan senang menunggu hal yang kita nantikan. Kemudian ada at-tumakninah ataupun rasa tenang, tidak merasa was-was dan juga khawatir. Seorang yang telah mencapai tumakninah, ia telah kuat akalnya, kuat imannya, dan ilmunya serta bersih ingatannya. Jadi tumakninah di sini adalah perasaan tenang dalam menghadapi suatu cobaan maupun kenikmatan. Kita tahu bahwa kenikmatan merupakan salah satu cobaan bagi seorang hamba. Jadi dengan kita mencapai tumakninah ini tadi, ahwal tumakninah itu berarti kita sudah mampu memposisikan diri dengan baik, kita mampu mengendalikan suasana hati dan juga mampu menyikapi setiap permasalahan. Kemudian ada al-musyahadah. Al-musyahadah secara harfiah adalah menyaksikan dengan mata kepala. Seorang sufi bila sudah mencapai musyahadah, apabila sudah bisa merasakan bahwa Allah telah hadir ataupun Allah telah berada di hatinya, dan seorang sudah tidak menyadari segala apa yang telah terjadi, segalanya tercurah pada satu, yaitu Allah. Ya, subhanallah sekali. Pada ahwal al-musyahadah ini, seorang sudah mampu merasakan kehadiran Allah dalam dirinya sendiri. Tentu itu merupakan suatu tahapan yang sangat diharapkan oleh setiap manusia. Akan tetapi, untuk mencapai sebuah ataupun untuk memperoleh sebuah ahwal itu, kita memerlukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mencapai makomat demi makomat yang ada. Maka dari itu seorang hamba pastilah membutuhkan suatu pengabdian ataupun pengeesaan kepada Allah. Mari kita sebagai umat manusia berusaha dengan sebaik mungkin untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin mencapai derajat tertinggi, maka bersungguh-sungguhlah dalam bertobat, bersungguh-sungguhlah dalam melalui segala tingkatan ataupun segala maqamat tersebut. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.